Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Baik anak-anak semuanya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang teks novel yang merupakan KD dari titik 39, yaitu menganalisis isi dan kebahasaan pada novel. Tujuan dari pembelajaran kali ini diharapkan anak-anak semuanya dapat memahami novel layangan putus berdasarkan isi dan kebahasaannya. Sebelum melanjutkan ke materi, apakah kalian semua pernah membaca novel? Nah, pada pembahasan kali ini kita akan membahas materi teks novel. Maka pembahasan yang pertama yaitu tentang novel. Dari pengertian novel itu sendiri apa sih? Nah, novel itu karya prosa fiksi yang panjang, mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang-orang di sekelilingnya dengan menonjolkan watak dan sifat di setiap pelakunya. Di dalam novel sendiri terdapat unsur-unsur pembangun, yaitu ada unsur yang membangun dari dalam atau bisa disebut dengan unsur intrinsik, dan ada unsur yang membangun dari luar atau biasa disebut dengan unsur ekstrinsik. Yang akan dibahas pada pertemuan kali ini oleh kita semua yaitu unsur-unsur intrinsik. Nah, unsur-unsur intrinsik itu sendiri terbagi menjadi 7 bagian. Yang pertama yaitu ada unsur intrinsik tokoh. Apa itu unsur intrinsik tokoh? Nah, yaitu para pelaku yang terdapat dalam cerita novel. Unsur intrinsik yang kedua yaitu ada alur atau plot. Alur atau plot ialah rangkaian peristiwa yang disusun berdasarkan hubungan kausalitas. Di dalam alur juga terdapat peristiwa yang saling berelasi dalam peran masing-masingnya, baik itu sebagai sebab maupun itu sebagai akibat, yang sehingga menciptakan sebuah konflik. Unsur intrinsik yang ketiga yaitu ada latar atau setting, yaitu gambaran yang digunakan untuk menempatkan peristiwa di dalam suatu penceritaan fiksi. Latar ini menyaran pada tempat, waktu, sosial, sehingga latar seringkali dibedakan menjadi 3 macam, yaitu ada latar tempat, latar waktu, dan latar sosial. Unsur intrinsik yang keempat yaitu ada sudut pandang atau point of view. Pada sudut pandang, pencerita akan menempatkan tokoh melalui berbagai cara atau pandangan dalam menampilkan tokoh, laku, latar, dan peristiwa untuk menata cerita fiksi kepada pembaca. Untuk unsur intrinsik yang kelima yaitu ada tema. Mungkin kalian semua sudah tidak asing lagi mendengar kata tema. Nah, tema sendiri pada novel yaitu pokok pikiran atau dasar sebuah cerita yang memiliki kaitan dengan makna kehidupan sehari-hari. Unsur intrinsik yang keenam yaitu gaya bahasa. Apa itu gaya bahasa? Gaya bahasa sendiri yaitu merupakan sebuah ciri khas dari pengarang saat menuliskan cerita, seperti dalam pemilihan penggunaan diksi, majas, dan pemilihan kalimatnya. Unsur intrinsik yang terakhir yaitu amanat. Mungkin kalian semua juga sudah tidak asing dalam mendengar kata amanat. Nah, amanat sendiri yaitu pesan yang ingin disampaikan penulis atau pengarang kepada para pembacanya. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai nilai moral. Sebelumnya, apakah kalian sudah mengetahui apa itu nilai moral? Baik, di sini akan dijelaskan kembali apa itu nilai moral. Nah, dari nilai moral sendiri yaitu nilai yang disampaikan pengarang dalam rangka mendidik manusia dalam seluruh aspek atau persoalan hidupnya, dengan tujuan manusia dapat mengatur tingkah lakunya untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Nilai moral itu terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu ada nilai moral hubungan manusia dengan diri sendiri atau nilai moral individu. Nilai moral ini menyangkut hubungan manusia dengan kehidupan pribadinya atau bagaimana cara manusia tersebut memperlakukan diri sendirinya. Jenis nilai moral yang kedua yaitu nilai moral hubungan manusia dengan manusia.
Nah, setiap harinya manusia itu tidak lepas interaksi sesama manusia. Manusia pasti melakukan hubungan dengan manusia lain dalam kehidupan sehari-harinya, baik itu dalam lingkungan keluarga, masyarakat, maupun bernegara. Dalam melakukan hubungan itu, manusia juga perlu memahami norma-norma yang berlaku agar dapat berjalan dengan lancar. Jenis nilai moral yang ketiga yaitu nilai moral hubungan manusia dengan Tuhan. Manusia selain sebagai makhluk individu, sosial, juga sebagai makhluk yang meyakini adanya Tuhan. Dengan sadar atau tidak sadar, setiap manusia mengakui bahwa dia adalah salah satu makhluk ciptaan Tuhan yang hidup di dunia ini. Sebagai makhluk hasil ciptaan Tuhan, maka di dalam dirinya telah dianugerahi sesuatu oleh penciptanya. Kita lanjut lagi kepada materi selanjutnya, yaitu unsur kebahasaan pada novel. Unsur kebahasaan pada novel itu terdapat 8 bagian. Untuk yang pertama yaitu unsur menggunakan kalimat kompleks pada teks. Unsur yang kedua menggunakan kata rujukan tempat, barang, dan orang. Yang ketiga menggunakan konjungsi. Unsur yang keempat menggunakan gaya bahasa metafora, personifikasi, dan perumpamaan. Unsur kebahasaan yang kelima yaitu menggunakan peribahasa. Yang keenam menggunakan kata kerja. Yang ketujuh menggunakan dialog atau ungkapan. Dan yang terakhir yaitu menggunakan kata sifat untuk mendeskripsikan suasana tokoh dan karakter. Sebelum memahami nilai moral pada novel, maka terlebih dahulu kita harus paham dengan langkah-langkahnya. Untuk langkah-langkahnya itu ada 6 cara. Langkah yang pertama yaitu baca novel terlebih dahulu. Yang kedua, tandai kutipan-kutipan kalimat yang mengandung nilai moral pada novel yang sudah dibaca. Yang ketiga, perhatikan dan pahami kutipan-kutipan yang terdapat pada novel. Langkah yang keempat, catat yang dianggap penting mengenai nilai moral. Yang kelima, salin hasil yang sudah dipilih. Dan yang terakhir, cek ulang hasil yang sudah dikerjakan. Baik, anak-anak semuanya, materi telah disampaikan. Selanjutnya, kita akan mencoba menganalisis nilai moral yang terdapat pada novel Layangan Putus karya Momi ASF. Namun, sebelum itu, kita saksikan terlebih dahulu trailer dari film Layangan Putus. Did you enjoy it? Ngerasa capek padahal udah jadi kebiasaan sebelumnya. Ya, soalnya kan sekarang kamu punya kebiasaan baru. Nggak bisa dihubungin. Aku besok lusa ke Bandung. Kita rencananya booking hotel di sana, mau finalisasi soal proposal. Jadi biar fokus buka kamar hotel. Ya ikut siapa aja, Mas? Anak-anak kantor. Tadi merupakan sebuah tayangan trailer dari film Layangan Putus. It's my dream, not her my dream. Mungkin kalimat asing itu sudah tidak asing lagi di telinga sebagian orang. Kalimat ini populer karena serial drama Indonesia yang berjudul Layangan Putus memiliki 10 episode. Serial yang tayang di WTV ini diadaptasi dari sebuah novel dengan judul yang sama. Berikut merupakan contoh nilai moral yang terdapat pada novel Layangan Putus karya Momi ASF. Contoh yang pertama, ada nilai moral pantang menyerah, yakni termasuk ke dalam nilai moral hubungan manusia dengan diri sendiri. Kutipan tersebut termasuk nilai moral hubungan manusia dengan diri sendiri yang ditunjukkan oleh Kinan, yang memiliki sifat pantang menyerah atas semua yang dihadapinya. Kutipan tersebut juga memiliki contoh bagi pembaca bahwa kita harus bisa yakin dengan semua usaha yang dilakukan. Rencana yang telah disusun harus bisa terlaksana dengan baik dengan adanya doa dan dibarengi usaha. Contoh yang kedua, ada nilai moral meminta maaf, yakni termasuk ke dalam nilai moral hubungan manusia dengan orang lain. Kutipan tersebut termasuk nilai moral hubungan manusia dengan manusia lain yang ditunjukkan oleh Kinan meminta maaf kepada mantan suami atas perlakuannya yang membuat tersinggung. Kutipan tersebut juga memiliki contoh bagi pembaca bahwa kita harus bertanggung jawab atas perilaku yang kita lakukan terhadap orang lain. Ketika orang lain tersinggung atas perlakuan kita, maka harus segera meminta maaf.
Contoh yang ketiga, ada nilai moral sholat, yakni termasuk ke dalam nilai moral hubungan manusia dengan Tuhan. Kutipan tersebut termasuk nilai moral hubungan manusia dengan Tuhan yang ditunjukkan oleh Aris yang taat melakukan ibadah sholat berjamaah di masjid. Kutipan tersebut juga memiliki contoh untuk pembaca bahwa meskipun memiliki kesibukan dunia, baik itu kerja, kuliah, sekolah, dan lainnya, kita tidak boleh meninggalkan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu untuk menunaikan sholat 5 waktu. Baik, anak-anak semuanya, sekian yang dapat disampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat untuk kita semua. Kurang dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.